Luar biasa pasca tragedi Kanjuruhan. Tim pencari fakta Kanjuruhan menyebut hal itu sudah sesuai rekomendasi yang disampaikan ke Presiden. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF sebelumnya merekomendasikan pengurus PSSI mengundurkan diri dan mempercepat Kongres luar biasa demi memperbaiki dan menyelamatkan sepak bola Indonesia. Menko Polhukam yang saat itu menjadi ketua TGIPF, Mahfud MD, mengatakan percepatan KLB menjadi rekomendasi tim pencari fakta dan sudah disampaikan ke Presiden Jokowi. Sesuai memang, sangat persis memang begitu, agar mempercepat Kongres luar biasa kan, karena itu sebagai anjuran. Saya juga, udah itu aja, udah sesuai, sudah cocok, semua rekomendasi yang dilakukan oleh TGIPF itu sudah dilakukan oleh Presiden. Yang administratif, yang keamanan udah jalan semua, termasuk renovasi semua stadion. Dalam keterangannya, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan setelah ada 2 surat yang dikirim klub, PSSI memutuskan mempercepat Kongres Luar Biasa atau KLB. Untuk itu PSSI akan melakukan verifikasi kepada voter yang diantaranya berisi klub Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. KLB bisa digelar jika 2/3 voters mengajukan permintaan tertulis. Sekurang-kurangnya 2/3 dari delegasi atau voter yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis, maka XO PSSI akan memulai tahapan verifikasi untuk kemudian melaksanakan Kongres luar biasa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah proses verifikasi selesai. Saudara, kita bahas soal desakan Kongres Luar Biasa PSSI dan bagaimana agar tidak terkena sanksi FIFA. Saat ini kami sudah bersama dengan anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Anton Sanjoyo. Selamat petang, Bung Joy. Selamat petang, Ican. Bung Joy, kalau KLB dilakukan tanpa 2/3 voters, itu artinya tidak sesuai dengan pasal 34 ayat 2 Statuta PSSI. Apakah ini melanggar Statuta FIFA? KLB kan mekanismenya ada 2, permintaan dari voters yang jumlahnya 2/3 itu yang disebutkan oleh Pak Iwan. Ada juga Kongres luar biasa atas inisiatif ESCO. Perbedaannya adalah kalau Kongres luar biasa atas permintaan voters yang 2/3 dari pemilik suara, itu agendanya harus sesuai dengan poin-poin yang diminta oleh voters. Kalau kita bicara mengenai statuta yang pasal 4, jika ESCO yang melakukan inisiatif untuk melakukan Kongres luar biasa, agendanya disusun oleh ESCO. Jadi ini yang jadi, kalau saya sih tetap skeptik ya. Seandainya disusun oleh ESCO, siapa yang mampu menjaga, yang mampu menjamin bahwa agenda yang disusun tersebut sesuai dengan tuntutan reformasi yang diajukan oleh masyarakat. Kalau TGIPF kan awalnya meminta mereka semua mundur. Dengan mundur itu terjadilah kekosongan kepemimpinan di PSSI dan harus dilakukan kongres luar biasa, dan itu kemudian menjadi kongres pemilihan. Tetapi kan kita tahu mereka tidak ada yang mundur. Jadi apa yang mereka lakukan buat saya itu agak mengejutkan, karena sampai kemarin siang itu belum ada tanda-tanda. Cuma Pak Iwan mengatakan bahwa tidak menutup sepenuhnya pintu untuk KLB, tapi tiba-tiba malam mereka memutuskan untuk KLB. Tetapi kalau KLB-nya memang inisiatif ESCO, yang harus kita pertanyakan agendanya seperti apa, karena yang dituntut kan adalah reformasi total. Kalau yang jadi considerance adalah permintaan dari Persis Solo dan Persebaya, tentu harus memuat juga poin-poin tuntutan mereka, diantaranya juga reformasi total di tubuh ESCO. Kalau TGIPF sendiri memberikan rekomendasi terkait dengan KLB seperti apa yang akan mereformasi sepak bola? Kalau awalnya kan memang kita minta secara moral mereka mundur. Lalu kita serahkan ya kepada mekanisme organisasi, karena kami tahu
ketika ada intervensi, Indonesia akan kena sanksi. Jadi kami serahkan itu semua kepada mekanisme organisasi. Jadi terserah mau dilakukan kongres atau kongres luar biasa atau percepatan kongres pemilihan, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme organisasi. Isinya KLB itu apa saja sih, Bung Joy? Ya, agendanya kan ditentukan sesuai dengan apa kebutuhan. Nah, itu belum, kalau sekarang ya belum. Tapi kan KLB itu atau sebagaimana Kongres itu kan menentukan banyak sekali hal. Ada misalnya soal yang dituntut sama Persis Solo itu kan soal perubahan dalam statuta, amandemen statuta lah istilahnya. Lalu ada tuntutan untuk pertanggungjawaban tragedi di Kanjuruhan. Itu. Jadi poin-poin tersebut ya disusunnya di dalam agenda dan itu sudah harus diberitahukan berbulan-bulan sebelumnya, ada tata caranya, ada protokolnya untuk menentukan agenda KLB tersebut. Tidak akan ada sanksi FIFA kalau KLB ini berjalan? Saya rasa kita harus mengesampingkan dulu lah apa yang ketakutan-ketakutan dan narasi-narasi soal sanksi FIFA itu. Kita nggak akan kena sanksi orang. Presiden Infantino sudah mengatakan bahwa Indonesia silahkan membuat apa yang namanya reformasi sepak bola bersama pemerintah. Kan dia juga sudah datang ke sini menjamin bahwa tidak ada sanksi, Piala Dunia U20 silahkan berjalan. Tapi kan itu sebelum keputusan KLB ini akan dilakukan, Bung Joy. Tidak ada, Indonesia ini market lah, tidak akan di-ban oleh FIFA karena memang tidak ada intervensi yang melakukan KLB oleh inisiatif PSSI sendiri, entah itu voters, entah itu ESCO kan inisiatif dari PSSI juga gitu loh. Bahwa rekomendasi itu kan tidak memaksa, kalau mau ya silahkan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Kan kira-kira gitu, jadi tidak ada intervensi, tidak ada sanksi. Artinya nanti TGIPF dalam hal ini KLB hanya sebagai pengawal? Ya kami sebetulnya sudah tidak bekerja. Pekerjaan kami selesai ketika menyerahkan rekomendasi dan laporan kepada Presiden. TGIPF sebetulnya sudah tidak ada lagi sebetulnya. Jadi kalau Anda menyebut saya anggota tim TGIPF, ya saya mantan karena TGIPF sendiri sudah selesai pekerjaan. Baik, artinya sebagai mantan anggota TGIPF tadi Anda mengatakan sudah selesai dan kita tunggu seperti apa kongres luar biasa yang nantinya akan dilakukan PSSI dan hasilnya untuk reformasi sepak bola. Terima kasih Anton Sanjoyo, mantan anggota TGIPF tragedi Kanjuruhan. Saudara, Kompas Petang akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Ada rekan saya Audrey Chandra. Silakan Audrey. Terima kasih Ihsan. Saudara, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies